yang kita sampaikan kita sangat hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelum membahas hikmah Isra Mi'raj, Ustaz Ansar ingin menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Sahibul Bait yang saya muliakan, yang saya hormati, pengurus Majelis Zikir As-Suraj Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir di tengah-tengah kita beberapa pengurus, di antaranya Dewan Pembina, Dewan Penasehat, yang sama-sama tadi kita dengarkan sambutannya, yang saya secara pribadi mengatakan luar biasa, beliau di tengah kesibukannya tetap mau bergabung dengan kita semua. Alhamdulillah. Kita doakan beliau supaya sehat dan insya Allah tidak akan pernah lupa di mana rumahnya berada. Ya, ini kan rumahnya beliau, majelis zikir maksudnya. Jangan bila salah paham. Hadir di tengah-tengah kita selain Dewan Pembina, pengurus harian, dan tak lupa pula hadir di tengah-tengah kita saudara-saudara kita dari kabupaten, yang tentu dengan kehadiran kita di tempat ini, setiap langkah, setiap putaran roda ban mobil, ban motor, semoga akan menjadi pahala bagi kita, insya Allah. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita ibu-ibu, semoga dengan kehadiran kita, anak-anak kita semua akan menjadi anak yang saleh dan salehah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam yang telah ditentukan oleh Allah, di mana Allah memerintahkan Jibril, turunlah engkau menjemput nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa sallam alaihi. Perjalanan itu dilakukan di malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, di mana Allah telah memberikan keberkahan di sekelilingnya. Dan dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Allah memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaannya, di mana pembahasannya selalu berhubungan dengan aktivitas keseharian kita. Apa tanda yang diperlihatkan oleh Allah linuriyahu min ayatina, sebagai tanda-tanda kekuasaan kami kepada nabinya? Yang pertama sebagai pelajaran dan hikmah. Pada saat Nabi diperlihatkan oleh Jibril sekelompok manusia, ada sekelompok manusia yang bercocok tanam, lalu ia mendapatkan hasil panen non-stop. Satu kali bercocok tanam, dia mendapatkan hasil tidak pernah berhenti. Nabi tersenyum lalu berkata, Jibril, alangkah beruntungnya sekelompok manusia itu, Jibril. Lalu Jibril menjawab, itulah umatmu ya Rasulullah Muhammad. Umatmu
yang pada saat hidup di dunia rajin bersedekah. Itulah umatmu ya Rasulullah, ketika punya harta di dunia dia infakkan di jalan Allah. Alhamdulillah. Sedekah. Siapa yang rajin bersedekah jangan pernah berharap akan miskin, tidak akan pernah miskin orang yang rajin bersedekah. Siapa yang selalu menyumbangkan uangnya di masjid Allah, di jalan Allah, maka jangan pernah ragu akan berkurang harta itu. Tidak akan pernah bisa berkurang. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah, sedekah, sedekah. Pahalanya tidak akan pernah berhenti mengalir kelak pada saat kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, Jibril memperlihatkan kepada Nabi sekelompok manusia di mana Nabi meneteskan air mata. Siapakah dia? Kelompok manusia itu, dia julurkan lidahnya. Begitu lidahnya keluar, dia ambil gunting yang panas membara. Digunting lidahnya sendiri. Terpotong lidah itu. Diutuhkan kembali oleh Allah, digunting kembali, terpotong lagi. Diutuhkan lagi oleh Allah, digunting kembali, bersimbah darah mulutnya. Lalu berkata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallam alaihi. Jibril, siapakah itu Jibril? Jibril menjawab, Muhammad, itulah umatmu, betul rajin salat, tapi mulutnya tidak bisa najaga. Bahasa Bugis Makassarnya, palaki makgo. Ulangi dulu makgo. Tapi saya yakin dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina, Bapak Penasehat, kalau ahli zikir, insya Allah tidak ada itu yang biasa mak gosip. Betul tidak? Tidak semangat. Bagaimana mau bergosip? Nah, hati ini selalu berzikir. Tidak ada waktu mak gosip, gang. Insya Allah. Kasihannya Budi, rajin salat tapi bergosip. Insya Allah di sana aja ada. Kalau sini tidak ada. Mari kita istighfar di hadapan Allah. Semoga apa yang pernah kita lakukan dari liza ini terungkap ucapan yang tidak senang, yang tidak membuat hati saudara kita senang. Allah ampuni. Mari kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lebih khusus lagi kita lantunkan zikir itu, keluarkan dari dalam hati kita dan akui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni apa yang sudah kita lakukan. Kembali sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon ampunan ya Rabb. Kami tahu lidah ini tidak bertulang ya Rabb, tapi kami pun kadang hilang. Lidah ini kadang menyakiti hati orang lain ya Rabb. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, begitu tentram jiwa ini. Kita sepertinya merasakan tempat ini adalah taman-taman surga.
Yang ketiga, Allah memperlihatkan linuriyahu tanda-tanda kekuasaannya kepada nabinya. Peristiwa yang tak kalah memilukan. Sekelompok manusia yang mengambil batu besar. Batu besar itu dia angkat lalu dihempaskan di kepalanya sampai hancur kepalanya. Allah utuhkan kembali kepalanya. Lalu diambil kembali batu besar itu. Lalu dihempaskan di kepalanya sampai hancur. Diutuhkan kembali kepalanya. Dia pun ambil kembali batu besar itu. Dihancurkan kembali kepalanya. Berulang-ulang kali. Lalu Nabi berderai air mata lalu berkata, "Ya Jibril, tadi melihat sekelompok manusia yang menggunting lidahnya. Hatiku sangat sedih. Sekarang saya melihat sekelompok manusia yang menghancurkan kepalanya Jibril. Saya tidak mampu membahasakan bagaimana perasaanku melihat kenyataan ini Jibril." Siapa dia Jibril? Jibril pun menjawab, "Itulah umatmu ya Rasulullah. Azan sudah dikumandangkan, mulut tidak mampu ditutup ya Allah. Itulah umatmu ya Allah, wahai Rasulullah. Pada saat azan dikumandangkan, dia tidak mau mengambil air wudhu. Itulah umatmu ya Rasulullah. Azan selesai dikumandangkan, tidak mau berjalan kaki untuk melaksanakan sholat. Itulah hambamu ya Allah dan umatmu ya Rasulullah. Salat sudah dimulai, tapi enggan untuk sujud di hadapan Allah. Lalu Jibril berkata, ia tidak tahu keberkahan salat, makanya dia menunda-nunda waktu salat." Nah, sekarang ini inti pembahasannya. Apa hikmah di balik perjalanan Isra Mi'raj? Sudah utuh di kepala kita pemahamannya bahwa melalui Isra Mi'raj diturunkanlah rahmat perintah bagi kita semua hamba Allah umatnya Nabi untuk melaksanakan salat. Tapi sebelum dibahas, mesti jujur dulu kita jawab sama-sama. Siapa yang hidup abadi, yang kekal selama-lamanya? Adakah orang yang tidak mati? Ada orang yang tidak mati? Semua orang pasti akan menemui ajalnya. Tidak lama peristiwa itu akan datang. Pertanyaan berikutnya, adakah di antara kita yang tidak punya banyak dosa, Bapak Ibu? Seandainya dosa yang kita pernah lakukan Allah perlihatkan, maka tentu di antara kita tidak ada yang bisa tersenyum karena dosa yang begitu banyak. Seandainya Allah perlihatkan kepada kita, mungkin malam ini kita tidak akan pernah bisa tidur saking banyaknya dosa yang sudah kita kerjakan. Lalu pertanyaan terakhir, adakah orang yang mau meninggal lalu membawa dosanya masuk ke dalam liang lahatnya? Ada atau tidak? Tidak ada manusia yang ingin meninggal membawa dosanya sedikit pun. Maka terima kasihlah karena ternyata lewat perintah salat, insya Allah keberkahannya Allah turunkan tatkala azan dikumandangkan. Kalau ada orang yang berbicara saat azan dikumandangkan di masjid, itu karena dia tidak mengerti apa keberkahan azan yang dikumandangkan oleh mereka yang memanggil kita untuk salat. Akan saya bahaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang kemuliaan azan, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, "Man kana hina yasma'ul muazzin," siapa yang diperdengarkan suara azan dikumandangkan, ya tutup mulutnya, handphonenya dia simpan, televisi di silent, rapat dihentikan sejenak, proses belajar mengajar pun dihentikan sejenak, lalu menjawab suara azan itu dikumandangkan, lalu dia jawab dengan jawaban sebagaimana sambungan hadis ini, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasulan wa bil islami dinan." Maka kita pun mendapatkan berkah yang Allah janjikan melalui hadisnya Nabi, "Harajat hatayahu." Maka keluarlah dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya Allah, ya Rabbi.
Dosa yang menggunung itu ternyata akan dihapus oleh Allah ketika azan dikumandangkan. Alhamdulillah. Mari kita buka sains modern, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. 24 jam Allah berikan waktu kita hidup di dunia ini. Tak sedikit pun suara azan itu berhenti dikumandangkan di bumi ini. Selesai azan di Makassar, menit berikutnya akan azan di Selayar. Selesai azan di Selayar, menit berikutnya akan azan di Mamuju. Selesai azan di Mamuju, menit berikutnya akan azan di Gorontalo. Selesai menit berikutnya di Gorontalo, menit berikutnya bersahutan azan di Nabire. Menit berikutnya akan azan di Papua. Menit berikutnya akan azan di Bandung, di Jakarta. 24 jam azan ini tidak akan pernah berhenti menggema di dunia ini. Karena kalau azan sudah berhenti, maka kiamatlah dunia ini. Apalah yatafakkarun, maka hanya orang yang berpikirlah yang tahu pelajaran dari azan dikumandangkan. Alhamdulillah. Jadi tabe, kalau besok azan, tanya teman-teman tak, ayo sesama majelis zikir, hargai panggilan Allah, jawablah panggilan Allah. Belum tentu azan sebentar subuh kita akan dengar, belum tentu azan sebentar duhur kita akan dengar, belum tentu azan asar sebentar kita dengar. Maka jagalah rahmat Allah ketika turun waktu di mana azan dikumandangkan. Jawab, jawab, jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, pintu ampunanmu telah engkau buka pada saat azan dikumandangkan. Yang kedua, pada saat azan dikumandangkan maka kita umumnya akan melaksanakan salat dan akan berwudu. Berwudu. Kalau orang berwudu sambil bicara, itu dia tahu, tidak pernah tahu apa keberkahan dari berwudu. Maka akan dibukakan hadisnya dalam kitab yang sama, bab tentang kemuliaan berwudu. Man tawadda fazanal wudu. Siapa yang menyempurnakan wudunya, kharajat hataya, maka keluarlah seluruh kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa yang telah ia perbuat, hatta tahruju min tahti adfariha. Dosa-dosa itu akan berguguran, akan bersih walaupun berada di bawah kuku kita. Tolong dicatat, berwudu dengan sempurna. Karena ada orang yang berwudu tapi tidak sempurna sebagaimana ajaran yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ibu, masih semangat? Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah menjelaskan bagaimana cara berwudu supaya kita bisa menyempurnakan. Iza kuntum ila shalah, apabila engkau hendak melaksanakan salat, fangsilu wujuhakum, basuhlah dengan sempurna wajahmu pada saat berwudu. Pertanyaannya, bagaimana sempurnanya wajah pada saat kita berwudu? Kedua telapak tangan mesti secara menyeluruh mengenai wajah yang ditumbuhi rambut bagian atas, kanan dan kiri tanpa terkecuali. Apa penjelasan tentang berwudu pada saat dicuci wajah? Nabi menjelaskan bagaimana tentang kemuliaan berwudu. Faiza gasala wajhu, pada saat engkau berwudu dan wajah itu diwudukan dengan air yang sudah kita lakukan pada saat berwudu, harajah min wajhu khataya, maka berguguranlah dosa-dosa yang pernah diperbuat yang bersumber dari wajah ini, ma'al ma, bersama dengan air wudu, au akhir bikitril ma, bersama tetesan air wudu. Maka dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh wajah kita itu pun akan bersih dengan air wudu. Pak Ibu, halo. Wajah ini begitu banyak titik sumber dosa yang dilakukan oleh wajah ini. Laki-laki banyak sumber dosa dari wajah, nadara bi'ain, karena tatapan mata kita. Bu, ibu,
Laki-laki sumber dosanya kedua matanya. Maka laki-laki dalam kitab yang lain dijelaskan, kalau laki-laki meninggal, maka yang pertama kali hancur dalam kuburannya adalah kedua mata tapak. Kenapa bisa kedua matanya laki-laki yang pertama kali hancur? Karena umumnya laki-laki matana bila lanatah. Tapi majelis zikir insya Allah, sambung beda. Majelis zikir insya Allah itu tidak semangat, bilang tidak. Memang sudah rahasia umum ibu, matanya laki-laki begitu. Mau kita lihat tes, saya tes. Kira-kira siapa yang dites? Prof mungkin di. Tabe Prof, pelajaran bagi kita semua. Apalagi adik-adik kita yang masih muda. Prof, jujur maki Prof. Kalau berada ki di acara pesta, apalagi tidak ada Umi Prof sendiri ki. Tiba-tiba di pesta itu ada perempuan cantik, sangat menarik, lalu seksi. Pertanyaan saya Prof, apakah mata tak tidak melila-lila? Sebenarnya ketawanya Prof ingin mengatakan, boh. Ada ibu-ibu bilang, saya tidak begitu suamiku matanya. Boleh jadi matanya suami tak lebih bilala. Apalagi suamiku ya. Ada tom biasa jemaah. Bagaimana dengan Ustaz Ansar? Ustaz Ansar juga laki-laki kok. Sama aja penyakitnya laki-laki. Tapi insya Allah semua di majelis zikir tidak begitu. Masuknya tidak kasar. Nah sekarang bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan sumber dosanya yang paling banyak bukan matanya, tapi sambungi. Makanya kalau perempuan nanti yang sudah dikubur, yang pertama kali hancur bukan mata tak bu, tapi mulut. Ibu, begitulah memang perempuan. Kasihan. Jangan marah bu, memang begitu. Di sana bu, tidak ada di sini, di sana aja. Ada mantom mulut di sana, marah-marah terus suaminya. Baru kedumpulan suaminya, nama Rahim sih. Baru bangun suaminya, nama Rahim sih. Kan tidak ada di sini, sana aja. Jangan kita merasa. Tapi boleh tidak saya tes? Siapa di sini ibu-ibu yang tidak sering marahi suaminya? Ada? Ulangi, ada? Tidak percaya, kau bilang tidak ada. Bu, jangan kodon selalu marah suami tanah. Jujur, saya mewakili hatinya suami yang ada. Itu suami bu, ya Allah, biar kodon capek mengajar, capek cari rezeki, tapi kalau pulang istri menyambut dengan senyuman, maka capeknya itu langsung hilang rasanya. Udah. Jangan marah suami tak, jangan selalu marah suami tak. Itu suami makanya cepat tua. Kenapa? Karena selalu dimarahi. Nah lihat temannya bilang ini kawan selalu marah. Bu, lihat sekali lintas bu, lihat bedanya. Kita ibu-ibu memang umur tak mungkin 40 tahun, 50 tahun, tapi masih usia 30 tahun wajahnya. Kenapa? Karena memang begitu. Kita jarang dimarahi itu sama suami kita, tapi putar ceritanya. Lihat suami kita semua yang ada di sini, ataukah bapak-bapak yang ada di sini, lihat semua mukanya. Kalau tidak ada mukanya, tua-tua semua. Bagaimana tidak tua? Tadi kapan dimarahi lagi? Tes maki. Enak kuliah mukanya bapak-bapak ke masing-masing ngasih. Lanjut. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, mudah-mudahan istri kami tidak koro-koroan ya Allah. Mudah-mudahan istri kami tidak suka lagi marah ya Allah.
Semangatnya amin, tanda bahwa selalu dimarah-marahi. Masih mau lolos. Lanjut ayatnya. Baik tong itu kalau sudah kita gantengan dikit refresh. Wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tanganmu sampai ke sikumu. Itu ayatnya. Jadi kalau berwudu, mohon maaf nanti disampaikan teman-teman yang akan bergabung di majelis zikir, siapa tahu cara berwudunya masih begini. Tabe kelihatannya sepele tapi sangat menentukan. Salat tidak ada kalau wudu tidak ada. Dan wudu yang sempurna, wudu itulah yang disampaikan Nabi, siapa yang berwudu sempurna. Jadi bagaimana Pak? Kalau kita contohkan, jari air wudu ditarik dari atas sampai ke siku. Sempurnanya menurut ilmu fikih 3 jari di atas siku. Itu baru berwudu namanya. Nah sekarang Nabi jelaskan pada saat mencuci kedua tangan. Fa iza ghasala yadain, tatkala air wudu menyentuh kedua tangan ini, harajah mi yadai khataya, maka berguguran pula lah dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangan ini ma'al ma, bersama dengan air wudu, au akhir qitril ma, sampai tetesan air wudu menetes sampai tetesan terakhir akan membersihkan dosa-dosa kedua tangan ini. Ya Allah, saya jujur banyak dosa, tapi saya tidak pernah khawatir dan tidak pernah putus asa. Allah bukakan ampunan dosa itu. Siapa yang sangka ibu kedatangan ini selalu dulu berdosa pada saat dulu. Apa contohnya kedatangan? Keadaan berdosa. Contoh, mungkin dulu pernah tetangga tak bikin acara pengantin. Nah ini kedua tangan selalu ambil daging, baru tidak bilang-bilang. Contoh itu. Contoh, mungkin dulu tangan tak setiap ada acara paling banyak Columbus. Contoh. Tapi Ustaz di majelis zikir tidak begitu Ustaz, karena semua sudah dibagi dengan rapi. Alhamdulillah. Wamsahu biru'usikum, basuhlah sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cuci kedua kaki sampai mata kaki. Sempurnanya dalam ilmu fikihnya, maka 3 jari di atas kaki mesti kena air wudu. Tapi tolong diperbaiki, bedakan cuci kaki dengan berwudu. Pada saat berwudu untuk kaki, tolong petunjuknya adalah sela-sela kaki itu dibersihkan dengan tangan tak begini. Contoh, kadang orang berwudu tak begini, cuci kaki, tabe, ambil air, sudah nih, cuci kaki makin itu, cuci kaki makin itu namanya. Ada lagi yang lebih hebat, berwudu di masjid ataukah air keran sudah jalan, mohon maaf, tabe, sangkat sedikit tangan tabe, hanya praktekkan, nangkat ji kakinya, baru begini ji caranya berwudu kakinya, shallalala, shallal. Nah bayangkan dirinya. Tabe. Kenapa mesti kaki sela-selanya ini diusap? Karena Nabi jelaskan, fa iza ghasala rijlain, pada saat dicuci kedua kaki. Sama tadi penjelasannya, maka bergugurlah dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh kaki itu. Mungkin dulu pernah melangkah di tempat panti pijit. Nah lupai pula. Contoh, tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Sana aja. Pokoknya di sana bilang hancur maka saya. Lalu apa balasannya orang yang rajin berwudu dan setelah berwudu? Hatta yakhruju naqiyan minas sunubi. Maka kalau sudah maki berwudu, Nabi menyampaikan, maka keluarlah seluruh dosa-dosamu dari tubuhmu. Ya Allah, sekali lagi Allah, terima kasih Allah. Perbuatan ringan, perbuatan yang selalu kita lakukan, ternyata itu adalah ampunan dosa-dosa. Ya Allah, subhanallah. Pak Ibu,
Itulah hikmahnya jenazah sebelum dibungkus dengan kain kafan diwudukan. Ada orang bertanya, kenapa mesti diwudukan? Kenapa mesti diwudukan? Padahal waktu hidup satu kali berwudu, nanti hari Jumat berwudu. Tenang maki kalau hari Jumat berwudu. Apa makna pada saat jenazah diwudukan? Saya akan artikan kurang lebih begini maknanya. Wahai jenazah, saat hidup dulu azan dikumandangkan, engkau tidak hiraukan, terlalu sibuk engkau mencari dunia, uang rupiah yang engkau pikirkan. Tapi sekarang jenazah, mana mi hartamu yang engkau kumpul, mana mi uangmu yang engkau tabung, mana mi mobil mewahmu, mana mi pakaian mewahmu. Maafkan kami, kamilah yang membersihkan undukan tubuhmu. Semoga dosa-dosamu berguguran bersama dengan air wudu ini sebelum engkau dimasukkan di dalam lahan. Ya Allah, disitulah tangisan luar biasa pada saat jenazah diwudukan oleh keluarganya. Tidak jadi didengarkan. Itu bagi orang yang malas berwudu. Itulah hikmahnya tadi, dia hempaskan terus kepalanya. Ampunan rahmat Allah turun, tapi tidak mau mendapatkan rahmat itu. Sekarang sudah jam 9.40. Lanjut lagi sedikit? Lanjut lagi sedikit? Tidak lapar Jaki? Udah. Kutunggu ini bilang lapar, baru bilang sama Ji. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung lagi sedikit, memang materinya tidak akan bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Kode buat Prof. Yang ketiga, keberkahan dari perjalanan Nabi untuk melaksanakan Isra Mi'raj dengan diturunkan keberkahan untuk salat ada pada saat berjalan menuju ke masjid. Kaki yang berjalan menuju ke masjid, maka sepanjang jalan itu Nabi sampaikan dalam hadis muttafaqun ilaih riwayat Bukhari Muslim, maka setiap langkah menuju ke masjid menghapus dosa-dosa dan langkah berikutnya meninggikan derajat. Ya Allah, semoga kita semua sama-sama nanti di surga. Amin. Langkahkanlah kaki tak Pak Ibu ke masjid. Langkahkan memang kaki tak Bu ke masjid. Ada masa dan waktu nanti tidak bisa bergerak kaki kita. Saya biasa tanya jemaah, karena termasuk hobiku itu Bu, Pak, pergi di ruangan IGD, ku suka mantom pergi di situ. Baru tanya-tanya, kalau masih ada yang sadar, saya tanya, waktu dulu sehat dulu, apakah kaki tak selalu melangkah ke masjid? Bagi mereka yang memang selalu melangkah ke masjid kakinya, dia menangis, tapi tangisannya dia berkata, hendak sekarang mau melangkah ke masjid Ustaz, tapi Allah tidak lagi memberikan kesempatan. Tapi kalau saya dapat jawaban, hendak ingin berangkat ke masjid Ustaz, dulu waktu sehat dulu, jarang nggak ke masjid. Sekarang mau ke masjid sambil menangis. Saya pun hanya berkata, kenapa sekarang baru mau ke masjid guys? Kenapa bukan pada saat sehat dulu? Alangkah kasihan adalah sakit baru mau ke masjid. Jangan mi, tak kalah mi, jangan mi. Betul tidak? Tak kalah. Itulah enaknya kalau kita di majelis zikir saling mengingatkan. Ada waktunya, ada waktunya. Kalau memang mau jujur, itu harta yang dicari. Mau dia apa itu semua? Tolong jujur Bu, itu emas yang sudah kita miliki, cincin, gelang, kalung. Kalau meninggal Ki lebih dulu dibandingkan suami kita. Siapa nanti yang pakai itu cincin tak semua Bu? Siapa? Jujur Ki. Halo, dia saya langsung mata anak tak begini. Nah sunnah. Bu, siapa yang pakai? Ih?
Ibu bilang tidak ada, tapi kami laki-laki akan mengatakan bahwa yang pakai adalah pengganti tas. Bu, dengar. Itu Marana di belakang. Dia bilang jelena ceramah ini. Bu, orang yang cepat emosi, cepat mati. Yang emosi. Bu, ku tanya laki-laki, bapak-bapak. Mau menangis, dia bilang tidak rela kalau masku pakai. Saya tanya bapak-bapak, jujur Ki, betul tidak Pak? Saya kupancing Bu, terpancing betulang nih. Bu, langkah kami memang mika kita, langkah kami mika kita. Nah bilang ibu, tapi kalau ku dengar kini ceramahnya Ustaz, betul toh je. Nah memang begitu. Tapi jangan hanya ibu Pak, bagus tong kalau laki-laki lagi Bu. Pokoknya semangat tongki. Pak, syukur-syukurlah kalau besok meninggal Ki, harta yang sudah diusahakan siang dan malam tidak bisa makin melangkah ke masjid. Lalu mobil baru yang sudah dibeli, mudah-mudahan bukan suami barunya, istri tak yang pakai. Saya ada kejadian temanku Bu. Saya tanya, mobil baru Bos? Alhamdulillah Ustaz, mobil baru lagi. Saya bilang, siapa beli? Dia bilang, kebetulan itu istriku Ustaz, baru-baru meninggal suaminya. Akhirnya saya menikah, dapat warisan 3 mobil. Udah. Langsung dia bilang, Ustaz, itu kapan dibilang suami paling beruntung di... Jadi, mesti kita ingat. Kesibukan apapun, kalau sudah azan, silakan melangkah untuk berwudu lalu salat. Itu maknanya. Lalu yang keempat, baru kita tutup. Keberkahan salat itu ada pada saat menanti waktu salat. Kalau saya jujur tanya Ki, saya pikir semua jawabannya sama. Mau semua Ki hidup di dunia ini tidak kerja keras tapi rezeki itu melimpah. Betul tidak? Saya yakin semua yang hadir di sini mau punya anak-anaknya bagus semua pekerjaannya. Saya yakin semua orang tua yang ada di sini mau menantu yang baik-baik semua pekerjaannya nanti. Bayangkan itu kalau ada nanti menantu gelar titelnya profesor, doktor dan sebagainya, bahagia itu mengangkat derajat keluarga. Maka apa resepnya? Apa rahasianya? Rahasianya dunia ini Pak Ibu ada di waktu menanti waktu salat. Saya akan ungkapkan secara gamblang. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan orang yang menanti salat. Kalau salat maghrib jam 6 lewat 16 menit. Lalu menanti waktu salat jam 6 lewat 5 menit. Maka sepanjang waktu kurang lebih 10 menit itu. Allah akan mendengarkan doa daripada malaikatnya. Apa malaikat doanya? Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosanya hambamu yang ada di dalam masjid ini ya Allah. Allah pun menjawab panggilan doa malaikat. Wahai malaikatku, semua yang duduk di dalam masjid telah kuampuni dosanya. Saat azan dikumandangkan, dia jawab panggilan azan. Berdoa lagi malaikat, Allahumma ghfir lahu, ampuni dosanya ya Allah. Dijawab lagi oleh Allah, wahai malaikatku, semua yang duduk di masjid itu telah kuampuni dosanya saat tadi berwudu di rumahnya ataupun di tempat wudu masjid. Maka doa malaikat lagi berkata, ampuni dosanya ya Allah. Lalu Allah kembali menjawab, telah ku ampuni dosanya saat berjalan dari rumahnya sampai ke dalam masjid. 3, ampunan dosa telah terbuka sebelum kita melaksanakan salat. Maka akhirnya
tersenyum malaikat. Lalu dia ubah doanya yang kedua. Apa doanya malaikat yang kedua? Allahummarhamhu. Ya Allah, kalau sudah diampuni dosanya, maka turunkan rahmat untuknya ya Allah. Orang tua yang 3 anaknya belum ada pekerjaannya ya Allah, maka doa itu berarti ya Allah turunkan rahmatnya. 3 anaknya belum ada pekerjaannya, bukakan rezeki anak-anaknya ya Allah, supaya terbuka semua rezekinya ya Allah. Kalau 3 anak-anak tidak ada kodong yang mau mendengar alias mapan rasul-rasul, maka ya Allah semoga anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha ya Allah. Kalau seorang suami yang mungkin pada saat sebelum ke masjid barusan lagi sudah dimarah-marahi oleh istrinya, maka doa malaikat, ya Allah semoga istrinya tidak lagi marah-marahi kalau pulang dari masjid ya Allah. Makanya saya tanya Pak, kalau pulang kita dari masjid dimarah-marahi kita tidak? Ambil pelajaran, ada istri marah-marah sama suami kalau pulang dari masjid? Tidak akan pernah ada istri di dunia ini akan marah kepada suaminya kalau pulang dari masjid. Dia karena doa malaikat tadi. Tapi coba bedeng, kalau pulang dari kita tahu sambungin deh. Nah marahi itu kenapa dimarahi? Karena tidak ada doa malaikat untuk kita. Makanya kalau pulang dari masjid tenang, assalamualaikum, udah bilang istri tak di papa tawa datangi di masjid. Sampai di rumah, alangkah bahagianya tangan suami, alangkah bahagianya istri suami. Kalau begitu sampai di rumah dari masjid, tiba-tiba istri pun ambil tangannya suami, lalu dia berkata, Pak, mohon maaf lahir batin,